kalau ibaratnya raja yang lama berkuasa pasti ada muncul sedikit ketidakpuasan di sana sini. Nah, itu yang menyebabkan banyak negara mulai melakukan bukan meninggalkan sih sebenarnya istilah tepatnya, tapi mengurangi penggunaan dolar. Selamat datang di Paham Sobat Cuan, makin paham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan Putu. Putu. Dia adalah tim riset dari CNBC Indonesia. Yang ngasih bener kan beli Putu? Iya. Oke, kita ketemu lagi di segmen Paham. Kenapa kita angkat tema-tema yang menarik di Paham ini supaya Sobat Cuan makin paham. Karena kalau makin paham, pengetahuan ekonominya makin paham, seputar apa isu-isunya ya diharapkan ujung-ujungnya adalah makin cuan ya kan, diharapkan belakangnya ya. Oke, kita bahas apa nih Beli Putu hari ini yang lagi rame nih kayaknya ya, lumayan lagi rame, itu adalah terkait mengenai dedolarisasi. Gue tuh pernah membaca tentang ini kayak beberapa tahun lalu, kayaknya ada sekitar 8 tahunan mungkin, 7 tahun, udah lama banget ya. Tentang rencana dedolarisasi ini gitu. Kayak udah lama sebenarnya untuk meninggalkan dolar sebagai mata uang utama gitu ya. Kemudian masing-masing negara mungkin menggunakan switch currency atau menggunakan mata uang lokal gitu ya untuk transaksi perdagangan. Tapi udah gitu hilang tuh beritanya. Baru aja nih sekarang muncul lagi karena kita tahu berbagai macam kondisi ya, Amerika Serikat lah yang dengan dilemanya gitu ya. Dan karena dolar sebagai mata uang utama dunia, jadi kayak ya all of the world control by dollar gitu ya. Mungkin akhirnya tercetuslah ide untuk dedolarisasi. Dan yang mencetuskan adalah si BRICS ini. Kalau BRICS kan lumayan besar, dan Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lainnya juga katanya mau tidak lagi menggunakan dolar gitu. Nah, kalau sekarang, kalau yang beli lihat mungkin kalau dulu kan pernah ada isunya terus hilang nih. Kalau sekarang lebih kepada arahnya kemana sih dari rencana dedolarisasi ini? Kalau sekarang sih memang lebih kuat ya ketimbang beberapa tahun yang lalu. Kalau kita lihat ke belakang, isu dedolarisasi itu sebenarnya sudah muncul dari awal 2000-an ya, ketika benar kan? Pertama kali kemunculan euro itu sudah mulai kekuatan dolar atau dominasi dolar itu mulai terkikis. Kemudian karena mungkin sudah terlalu lama berkuasa gitu ya. Jadi kalau ibaratnya raja yang lama berkuasa pasti ada muncul sedikit ketidakpuasan di sana sini. Nah, itu yang menyebabkan banyak negara mulai melakukan bukan meninggalkan sih sebenarnya istilah tepatnya, tapi mengurangi penggunaan dolar. Karena kalau itu meninggalkan penuh itu saya rasa mungkin agak cukup sulit ya. Karena kenapa sulitnya? Kenapa sulit? Kita tahu dominasi dolar itu kan sangat besar ya. Besar, betul. Penggunaan dolar sebagai transaksi itu 80% lebih untuk perdagangan atau penggunaan pokoknya sirkulasi mata uang itu 80% itu dikuasai dolar. Kemudian untuk di Asia Pasifik sendiri itu porsinya sekitar 74%. Di Amerika, benua Amerika itu bahkan 98%. Jadi memang dolar itu sangat mendominasi itu. Untuk kita bisa meninggalkan dolar itu butuh waktu yang cukup lama. Dan tidak bisa sesingkat mungkin, dan saya rasa memang tujuannya bukan meninggalkan dolar, tapi mengurangi penggunaan dolar. Karena kalau kita lihat cadangan devisa global itu porsi dolar memang turun, tapi sangat pelan kayak gitu. Sebelum kemunculan euro itu dolar sebagai cadangan devisa sekitar 73%. Ketika muncul euro sekarang porsinya sudah 58%. Berarti mungkin sekitar 22 tahun itu turun 12 atau 12 sampai 15. Seiring juga dengan mulainya dedolarisasi di awal itu. Betul. Kemudian kenapa sekarang dedolarisasi semakin marak? Karena yang pertama itu adalah dipicu sebenarnya dari perang Rusia Ukraina ya. Ketika mereka berdua berperang, Amerika Serikat mengambil langkah untuk membekukan aset Rusia. Jadi itu dalam bentuk dolar ya. Jadi itu yang membuat negara-negara lain berpikir, oh Amerika Serikat bisa menggunakan dolarnya untuk senjata menekan negara lain. Jadi banyak negara mulai berpikir untuk ya udah kita perlahan-lahan mengurangi penggunaan dolar dan lebih banyak menggunakan mata uang lokal. Misalnya itu seperti kalau di Indonesia ada kerjasama LCS ya, Local Currency Settlement, itu bahkan dimulai sejak 2018 awalnya. Sebenarnya udah mulai lama dan baru semakin agresif lagi di tahun ini. Terus juga pandemi kemarin itu juga menjadi salah satu pemicu dedolarisasi ya, karena ketika pandemi muncul
Di awal-awal khususnya ketika orang-orang tidak tahu harus berbuat apa, investor tidak tahu berbuat apa, mereka larinya ke aset safe haven. Dolar Amerika Serikat saat itu menguat sangat tajam. Mata uang lainnya bergejolak kayak gitu. Indonesia juga kena, rupiah sampai ke atas 16.000. Nah, mungkin banyak pemerintah sudah melihat kalau misalnya terus kayak gini, ketika terjadi gejolak, mata uang kita kena bergejolak, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi untuk mengurangi hal itu, banyak negara ya salah satu caranya ya mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dengan memperbanyak kerjasama mata uang lokal, atau misalnya seperti BRICS yang mau berencana membuat mata uang baru kayak gitu. Penguatan yang akan dialami oleh local currency sendiri dengan negara yang mungkin memutuskan untuk mengurangi penggunaan dolar akan seperti apa sih, Beli Putu? Kalau menguat drastis saya rasa enggak ya. Mungkin lebih ke arah stabilitas yang dicari ya, karena penguatan drastis mata uang itu juga bisa berdampak buruk sebenarnya. Betul. Kayak Jepang dia nggak suka mata uangnya menguat, benar nggak sih? Ya, karena mereka adalah berorientasi ekspor. Betul. Ketika mata uangnya menguat sangat tajam, produk mereka jadi lebih mahal. Jadi kurang laku di pasar internasional kayak gitu. Makanya yang paling penting adalah stabilitas nilai tukar. Ada titik imbangnya lah yang menguntungkan bagi eksportir kita dan tidak memberatkan bagi importir. Jadi yang dicari sebenarnya itu. Banyak negara saya rasa melakukan kerjasama atau dedolarisasi itu bukan untuk sengaja melemahkan atau membuat dolar Amerika Serikat melemah, tapi mencari stabilitas yang bisa menjaga antara menguntungkan eksportir, tidak memberatkan importir, dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Itu mana yang lebih akan masuk ke dalam targetnya itu tadi gitu ya? Mana pilihannya? Membuat mata uang baru yang tadi yang direncanakan oleh BRICS, atau menyelipkan mata uang lain yang mungkin dari sisi stabilitas lebih stabil, misalnya kayak di kadang-kadang yuan gitu ya, China juga pernah digunakan gitu ya, atau currency swap aja gitu yang mungkin Indonesia dan Korea ya menggunakan antara dua mata uang itu. Kalau yang dari Beli Putu lihat, kalau menurut saya sih yang lebih mungkin segera dilakukan adalah kerjasama antar dua negara bilateral dengan menggunakan LCS seperti yang dilakukan oleh BI. Ya. Jadi antar negara itu sudah bisa bertransaksi dengan menggunakan mata uang lokal. Jadi itu sedikit banyak mengurangi permintaan dolar Amerika Serikat. Eksportir tidak perlu lagi importir ya, mungkin tidak perlu lagi mengkonvert mata uangnya ke dolar. Eksportir juga sama sebenarnya, tidak perlu lagi mengkonvert mata uangnya ke dolar dulu. Jadi permintaan dolar itu bisa lebih dikurangi lah dengan kerjasama LCS. Kalau misalnya membentuk mata uang baru itu prosesnya tidak akan singkat. Jadi masih banyak mungkin yang akan menjadi pertimbangan, misalnya nilai tukarnya dipatok akan berapa kayak itu di awal. Jadi sangat banyak pertimbangan. Kemudian kepentingan dari setiap negara itu juga harus disamakan. Kalau satu Eropa itu kan memang satu wilayah ya, misalnya mereka menggunakan euro, mungkin tidak terlalu banyak perbedaan antar kultur mungkin, atau mungkin bentuk ekonominya kayak gimana, itu mungkin tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau kita lihat BRICS itu, Amerika Latin dengan Rusia itu juga ada perbedaan yang cukup signifikan mungkin ya. Kemudian ada juga China, India itu fondasi atau kultur ekonominya mungkin akan sedikit berbeda kayak gitu. Misalnya China yang berorientasi ekspor dengan produk-produknya yang terkenal murah kayak gitu. Sementara Amerika Latin masih berorientasi ekspor juga, tapi dengan produk komoditas. Jadi ada perbedaan perekonomian yang mungkin harus disatukan terlebih dahulu, sehingga waktunya akan memerlukan waktu panjang untuk menciptakan mata uang baru sih. Nah, dulu nih gue juga pernah dengar nih katanya gosip-gosipnya bisa jadi nggak ada currency baru gitu ya, tapi menggunakan Bitcoin. Lo pernah dengar juga nggak sih bahwa nanti akan dijadikan sebuah alat tukar baru gitu ya, karena dari sisi nggak tahu dilihat dari sisi kestabilan apa safe atau keamanan, tapi pernah itu dihembuskan gitu ya. Pernah, karena ada beberapa negara yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang sebenarnya kan, mata uang sah untuk perdagangan. Itu masih cukup sulit sih, karena ketika Bitcoin mau dijadikan mata uang sah untuk perdagangan itu, kita tahu pertama kripto itu volatilitasnya sangat tinggi.
Itu yang pertama, resikonya sangat besar. Dari sisi stabilitas juga, karena volatilitas tinggi itu sedikit meragukan. Kasihanlah orang-orang yang pegang Bitcoin hari ini mau belanja tiba-tiba nilainya jeblok kayak gitu, nggak bisa buat belanja. Karena harus ada pemerataan kan juga. Oh, apaan maksudnya nih gue investasi kenapa jadi dan begitu? itu pasti akan sangat ditentang oleh bank sentral, karena bank sentral kan punya mata uangnya sendiri. Bank sentral tidak mau otoritasnya dia sebagai yang mengeluarkan mata uang itu terganggu. Iya, benar-benar. Itu pasti akan sangat ditentang, dan saya rasa kecil kemungkinannya untuk menjadikan Bitcoin. Oke, jadi ya udahlah ya, kita case close. Tapi ini lumayan salah satu kemajuan dari perkembangan zaman juga ya. Kalau nanti misal memang akhirnya nanti dominasi dolar akan semakin mengecil, apalagi kan tadi katanya beli Putu udah tinggal 58%. Mungkin aja akan lebih kecil dengan bisa berbagai macam. Ini apa yang diuntungkan? Investasi gimana? Kalau ke Indonesia, side effect-nya, impact-nya akan seperti apa? Ya, kalau ke Indonesia ya memang kita lihat yang kena dampaknya pasti adalah eksportir dan importir. Kita lihat dulu apakah penurunan porsi atau penggunaan dolar Amerika Serikat itu akan melemahkan dolar atau tidak. Kalau misalnya nilai tukar dolar cukup stabil, tidak terjadi penurunan tajam, saya rasa mungkin dampaknya nggak akan gonjang-ganjing lah kayak gitu. Mungkin pemerintah akan mencari stabilitas rupiah untuk menguntungkan eksportir dan importir. Tapi kalau misalnya dampaknya penurunan nilai tukar dolar yang sangat signifikan, otomatis eksportir kita akan terkena dampaknya. Karena nilai tukar rupiah bisa menguat dan produk kita menjadi lebih mahal, benar. Di internasional jadi kurang laku. Kalau dari investasi, dari investasi saya rasa akan lebih menarik ya. Tapi satu juga, investor asing itu juga melihat nilai tukar yang stabil. Karena risiko kurs itu nilai tukar lokal ya, berarti local currency. Ya, investor itu selalu melihat mata uang itu stabilitas mata uang itu artinya tidak mengalami penurunan tajam, tidak mengalami penguatan tajam, itu sebagai salah satu faktor yang bagi investor itu memberikan kenyamanan di investasi. Karena ada risiko kurs. Jadi ketika misalnya mungkin hari ini menaruh investasi di Indonesia, kursnya masih 15.000, tiba-tiba besok 17.000 atau 16.000, itu membuat kerugian cukup besar bagi eksportir kan. Jadi eksportir juga harus mereka akan melihat lebih ke stabilitas sih, bukan seberapa kuat rupiah. Lihat rupiah ini pergerakannya tidak terlalu volatile kayak gitu, itu yang sebenarnya lebih dilihat ketimbang penguatan rupiah. Makanya kadang-kadang kalau lagi ada penguatan atau pelemahan rupiah, eksportir tuh ya biasa aja gitu ya, udah jangan terlalu kuat-kuat juga gitu ya, biasa aja, stabil aja ya. Dijaga kayak gitu. Kalau di Amerika sendiri begitu ya, sebagai negara yang memang secara dominasi menggunakan dolar, dengan adanya aksi mengurangi dolar ini, buat side effect negaranya akan seperti apa nih? Nah, resikonya memang sangat besar terjadi di Amerika Serikat ya, apalagi kalau dedolarisasi itu memicu pelemahan dolar. Ketika dolar Amerika Serikat melemah, inflasi di Amerika Serikat akan tinggi karena padahal di sana dia lagi kerja keras untuk menurunin inflasi. Benar. Kalau misalnya nilai tukar dolarnya terlalu lemah, inflasinya bisa meningkat lagi, dan itu akan menjadi masalah besar. Karenanya ada yang berpendapat kalau Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika dedolarisasi semakin marak. Mereka pasti akan mengambil langkah-langkah atau kebijakan tertentu bagaimana meredam dedolarisasi ini agar nilai tukar dolarnya tidak merosot terlalu tajam sih. Apa kira-kira yang bakal paling ekstrim dilakukan, bukan ekstrim ya, langkah cepat, karena dia harus melihat bahwa goals negaranya ini dengan kenaikan suku bunga yang tinggi, mereka harus tahan gitu kan. Jangan sampai gara-gara dedolarisasi inflasinya naik lagi, mau berapa banyak lagi gitu kan. Bank-bank di sana udah repot deh, udah kehabisan duit gitu. Langkah cepat agak mungkin itu terlalu politik mungkin ya. Kalau menurut Beli Putu nih, misalnya kita berandai-andai. Saya rasa mungkin langkah cepat yang bisa diambil, misalnya Presiden Joe Biden melakukan pendekatan ke negara-negara lain, misalnya ke BRICS. Bisa, ya kita pendekatan politik mungkin. Joe Biden ya jangan dulu lah bikin mata uang. Ntar dulu deh gitu ya. Ntar gue janji deh nggak akan bikin dolar menguat lagi mungkin kayak gitu. Karena itu kan memang resikonya cukup besar sih. Semakin banyak penolakan terhadap dolar itu, dan apalagi setelah kejadian perang Rusia Ukraina dengan tindakan Amerika Serikat yang membekukan aset Rusia itu, dedolarisasi memang semakin marak. Dan yang mengambil kesempatan
besar ini adalah China. Iya benar, Ya, itu dia. China sudah sukses. Kata China, gue kayaknya spotlightnya. Mereka sudah sukses menggunakan yuan sebagai Iya. alat pembayaran internasional untuk membeli minyak mentah dari Uni Emirat Arab. Dan itu kemungkinan akan bisa semakin luas penggunaan yuan. Dan ya kita tahu China merupakan salah satu memang negara yang menguasai perdagangan terbesar setelah Amerika Serikat. Ya. Jadi wajar kalau mereka, gua terbesar nih, gua bisa menggunakan mata uang sendiri sebagai bargain kayak gitu sih. Bisa juga nanti dia ngasih ke BRICS kan, nggak mau pakai yuan aja Ya, nih. bisa saja mungkin gitu kan. menggunakan yuan dengan semua negara itu ya tidak menutup kemungkinan, karena China merupakan porsinya yang paling besar dalam hal perdagangan. Yang suka koleksi dolar baiknya dijual kan? Beli sekarang. Menurut Beli Putu. Dijual atau enggaknya sih mungkin, saya rasa kalau kita lihat rupiah ya, penguatan rupiah tidak akan terlalu lebih jauh lagi sih. Karena di 14.600 itu saya ini rasa udah menguat banget sih ya. menguat banget, betul. Kalau misalnya terlalu ke bawah juga ada resiko yang akan dihadapi terhadap perekonomian. Jadi saya rasa mungkin rupiah masih akan stabil di kisaran 14.600 sih, itu mungkin bisa ke bawah dikit di 14.500. Saya rasa untuk ke bawah itu agak sulit lah. Kecuali memang perekonomian Indonesia sangat bagus kayak gitu. Jadi untuk menjual dolar, saya rasa mungkin cuannya juga nggak terlalu besar. Kalau kita misalnya lihat ke rupiahnya kayak gitu sih. Kecuali koleksi dolarnya waktu pas dinilai tukar berapa gitu ya. Sekarang baru mau dijual. Kalau mengoleksi rupiah juga, koleksi ya, rupiah mungkin penguatannya tidak jauh juga. Jadi memang saya rasa udah stabilitas nilai tukar rupiah di kisaran saat ini sih. Gitu deh, Sobat Cuan. Makanya lo harus emas yang bakal menarik. Emas bakal menarik ya. Karena kalau kita lihat emas saat ini dengan kondisi suku bunga tinggi itu masih di atas 2.000. Benar. Apalagi ke depannya kalau misalnya The Fed bisa menaikkan pasti memangkas suku bunga. Itu pasti akan terjadi. Karena menaikkan pasti, kalau memangkas kayaknya mungkin nggak sih dilakukan? Mungkin ketika inflasi sudah melambat dan ancaman resesi besar. Suku bunga Amerika Serikat itu sangat tinggi untuk saat ini. Tapi benar, dan harusnya pertemuan besok dia udah nggak nambahin lagi. Harusnya, dan emas berada di kisaran 2.000, jadi dekat rekor tertinggi. Nah itu menjadi kabar yang bagus ketika misalnya nanti The Fed ada indikasi memangkas suku bunga. Saya rasa emas akan naik, apalagi misalnya kejadian memangkas beberapa kali itu emas bisa naik lagi. Benar, jadi makanya beli emas aja sekarang mendingan ya kan? Ada peluang besar di emas. Peluang besarnya ada di sana. Nah gitu deh Sobat Cuan, makanya lo harus dengerin ini biar lo makin paham. Karena harapannya kalau udah makin paham ya akan makin cuan ya ke depannya. Thank you Beli Putu udah ngobrol-ngobrol di Paham hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share, dan juga komen ya Sobat Cuan ya. Thank you Sobat Cuan, kita berdua pamit. Bye-bye.